Halo semuanya, nama saya Mateus Trisnawara. Kali ini kita akan membahas tentang objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel, konstanta, fungsi, tipe objek, maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul, kita buat file baru dengan nama mymodule.js. Oke, kita masukkan yang pertama yaitu var a sama dengan 9 titik koma. Definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Itu bisa kita edit var global .a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel a akan bersifat global untuk semua bagi kode di dalam modul mymodule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel a dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan kode berikut. Kita buka terminal. Oke. Ini kita simpan dulu. Kita bisa tutup. Kita ketik node. Oke. Pertama kita masukkan var a sama dengan 9 titik koma. Berikutnya kelas my class, buka kurung kurawal, enter, konstruktor, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, console.log, buka kurung, tutup kurung a, titik koma, tutup kurung kurawal. Kita enter, tutup kurung kurawal yang di atas, yang ini open, ini close. Lanjut enter, berikutnya obj sama dengan new my class, tutup kurung, lalu kita enter. Lanjut function f dalam kurung, buka kurung kurawal lagi, console.log dalam kurung a, tutup kurung lagi, titik koma, tutup kurung kurawal, f, buka tutup kurung, enter. Bisa lihat hasilnya 9. Lanjut global.a sama dengan 9, global.f titik koma, bukan titik koma, dalam kurung hasilnya 9. Pada kode di layar, a sama dengan global a dan f sama dengan global f. Hal ini membuktikan bahwa variabel a dan fungsi f yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel a dan fungsi f menggunakan kode berikut. Kita ketik lanjut global, buka kurung siku,
tanda petik A. Oke, kita enter, maka outputnya sama. Coba sekarang yang F global dan kurung siku F, ya, function F. Oke, berikut ini kita akan belajar tentang objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream stdout atau dan stdir. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisannya sebagai berikut. Kita tutup dulu, kita buat file baru dengan nama console.js. Bisa lihat cara penulisannya yaitu console.log dalam kurung h titik koma. Perintah di layar merupakan alias dari proses .stdout.write dalam kurung s. Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info atau console.warn dan console.error untuk menempelkan data. Objek konsol juga menyediakan metode time dan timeend untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh pengguna metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, kita hapus ini dulu. Console.info buka kurung tanda petik program mulai tutup kurung titik koma, enter, lanjut. Console.time dalam kurung tanda petik waktu eksekusi titik koma. Ini merupakan proses yang diukur waktunya. Oke, lanjut file kurung let i sama dengan 0 titik koma i kurang dari dari 1 juta titik koma i plus plus. Oke, ini 10 juta bukan 1 juta. Buka kurung awal, enter. Berikutnya ini merupakan tidak melakukan apa-apa. Lanjut di console.timeend dalam kurung tanda petik waktu eksekusi tanda titik koma, enter. Console.info buka kurung tanda petik program selection tanda titik koma sekarang kita simpan dan kita jalankan. Ya, mode nama file .js.
bisa dilihat hasil outputnya seperti berikut. Oke, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Sebagai contoh, proses CWD digunakan untuk mengetahui direktori aktif, proses .chhadir untuk mengubah direktori aktif, proses .argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Berikut proses.exit untuk menghentikan program, proses.version untuk menampilkan versi node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Kita buat file baru, kita close dulu. Kita buat file baru dengan nama proses.js. Kita masukkan script berikut. Kurung argumen. Di sini tanda petik, bukan tanda petik. Berikutnya oke.
terakhir itu positif. Oke, berikutnya kita simpan dan kita jalankan. Mode ya, bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Oke. Lanjut. Oh, lupa tadi ada kurang. Oke, 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat outputnya. Contoh berikutnya, contoh penerapan proses ARGV adalah sebagai berikut. Kita close dulu, kita buat file baru dengan nama sum.js. Lanjut, total 0,0 let ini sama dengan 2 koma ini kurang dari proses dot v proses v dot length titik 2 i plus plus buka kurung ketiga total sama dengan tersebut proses dot rgv dan fungsi kui enter. Yang terakhir console.log dalam kurung total titik koma. Oke, sekarang coba kita simpan dan kita jalankan. Mode sum.js. Yang pertama itu sum.js 1188. Ya, hasilnya 0. Yang berikutnya itu 11,8,2. Ya, hasilnya juga 0. Pada kode di layar kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel i perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam node 7s argumen pertama proses.argv dalam kurung siku 0 selalu menuju ke program node dan argumen kedua proses.argv1
yang menunjuk ke file yang sedang dieksekusi. Berikut ini kita masuk untuk mempelajari variabel file name dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses argv1 yang menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dirname merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buat file baru dengan nama filename.js. Enter saja .log kurung tanda petik garis dua kali file name titik 2 titik koma. Berikutnya console.log kurang lagi. Berikutnya dirname. /c/2 dirname. Koma enter. Berikutnya console.log buka kurung titik /n proses argv kurung siku 1 st 2 tambah log buka kurung tanda petik proses.cwd oke /n cwd. Lalu sekarang coba kita simpan dan kita jalankan. Node oke, ada yang error. Oke, di sini kesalahannya di sini kurang kita simpan ulang, kita slash, kita jalankan. Ya, bisa dilihat outputnya. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Thank you.